Bener gak solusi yang kita tawarkan ini tepat? Ada nggak sih willing to buy-nya? Harganya berapa sih yang rela mereka bayarkan? Seberapa banyak mereka akan beli? Seberapa sering pembelian kembalinya mereka? Ada nggak sih competitive advantage-nya kita di mata mereka? Hey guys, balik lagi bareng gue Albertan, dan di channel ini kita akan banyak belajar bareng mengenai hal-hal basic mengenai bisnis, startup, maupun personal development, tapi dengan cara yang sangat praktis. Hari ini gue akan sharing apa sih step by step-nya untuk bangun startup yang sukses. Step by step ini diformulasikan dari pengalaman gue yang pernah jatuh bangun bikin startup. So, kalau kalian punya step-step khusus lainnya atau pengalaman-pengalaman lain, feel free untuk share di kolom komen di bawah. Oke, let's start. Dari pengalaman gue, at least ada 6 steps atau 6 langkah utama yang bisa kalian lakuin kalau kalian mau bangun startup. Yang pertama, mimpi. Mimpi ini bukan berarti kalian tidur, mimpi jadi pengusaha, pas bangun-bangun, puff, udah sukses. You're getting your wishes, so sit down! Bukan gitu ya. Mimpi ini maksudnya kalian list down ide-ide startup yang ada di kepala kalian dan urutkan dari yang kalian paling passionate dan kalian believe paling menyelesaikan masalah. Ini penting karena di startup kalian akan mendapatkan banyak banget tantangan. Kalau kalian sebagai founders nggak passionate, kalian akan cepet banget untuk burnout. Gak cuman itu, startup yang kalian buat juga harus ada nilai bisnisnya dan harus ada yang merasakan manfaatnya. That's why kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu validasi ide. Basically, validasi ide adalah riset awal mengenai ide kita. Ide yang kita udah list down tadi harus kita validasi lagi ke market. Bener gak solusi yang kita tawarkan ini tepat? Ada nggak sih willing to buy-nya? Harganya berapa sih yang rela mereka bayarkan? Seberapa banyak mereka akan beli? Seberapa sering pembelian kembalinya mereka? Ada nggak sih competitive advantage-nya kita di mata mereka? Semua ini penting banget buat kalian data. Selain untuk langkah selanjutnya, ini juga penting buat pegangan kalian ke depannya. Mau itu ditaruh di pitch deck, atau buat product development, dan masih banyak lagi. So, catatlah data yang kalian temukan di lapangan. Next adalah start small and now. Gue banyak ketemu teman-teman yang punya ide gede, brilliant, tapi pada akhirnya nggak ada eksekusinya. Yes, benar. Semua berawal dari ide. Semua berawal dari mimpi. Tapi kalau kita nggak start, mimpi itu ya akhirnya jadi ilusi. So, after kalian validasi ide kalian dan kalian dapatkan data awalnya, kalian mulailah bikin suatu produk awal yang sama sekali nggak harus sempurna. Yang penting bisa menggambarkan konsep ide kalian yang udah dimatengin dari validasi ide awal tadi. Kalau di dunia startup, kita kenal ini dengan nama MVP atau Minimum Viable Product. Tujuannya adalah untuk mengetes apakah produk ini secara konsep bisa diterima di market atau enggak. Diterima ini bukan cuman, "Oke, that's cool man," atau "keren," tapi ada willing to buy-nya nggak? Kok kalau gitu bolak-balik dong risetnya? Gue akuin, yes, ada aliran yang risetnya sekalian aja setelah MVP jadi. Tapi gue secara pribadi lebih prefer untuk ada riset awalnya dulu sebelum bikin MVP. Sehingga MVP yang kalian buat bisa lebih mengena di market. Kan kalian udah tahu preferensinya dan ekspektasi market kayak gimana saat bangun MVP. Baru setelah dirilis, sambil riset lagi tentang MVP kalian. Udah cocok atau mesti ada perbaikan krusial lagi. Misalnya harga, kualitas produk, customer experience, dan lain-lain. Ingat ya, yang gue highlight di tahap ini adalah krusial. Karena untuk hal-hal yang non-krusial, bisa kalian perbaiki sejalan dengan progres startup kalian. Di awal ini, simplicity is the king. Langkah keempat adalah membangun sistem atau SOP. Setelah kalian punya MVP, kalian mulai deh membuat sistem di belakang layar. Ini bukan cuma mengenai sistem IT atau bikin mobile apps kayak gitu, tapi juga ke arah sistem atau flow operasional.
pengadaan barang, delivery, pencatatan keuangan sederhana, dan lain sebagainya. Semua ini ditaruh di tahap ini supaya pada saat bisnis kalian grow nanti, kalian nggak akan keteteran karena semua udah ada guideline-nya. Misalnya, ada customer yang pesen, kalau sistem operasionalnya udah dibuat, akan jauh lebih enak. Misalnya, gimana proses orderingnya, gimana cara packingnya, gimana pesan kurirnya, dan seterusnya. Terus, kalau udah ada pemasukan dan pengeluaran, pencatatan sederhananya gimana? Again, di tahap awal ini kalian nggak usah bikin yang rumit-rumit. Simplicity is the king. Tapi tetap mesti ada SOP-nya. Saran gue, at least kalian concern dan luangin waktu untuk bikin sistem operasional dan finance. Langkah berikutnya, atau langkah kelima, adalah traction. Setelah idenya udah valid, MVP-nya udah ada, sistemnya udah dibangun, sekarang bisa deh mulai lebih fokus untuk cari customer. This means kalian akan merencanakan lebih dalam lagi mengenai marketingnya. Strateginya mau pakai strategi apa? Sesuaikan dengan budget kalian. Dan tentunya harus efektif dan efisien. Yang mau gue tekankan di tahap ini adalah traction itu bukan cuma di awang-awang aja. Tapi benar-benar menghasilkan angka. Misalnya, jumlah leads yang datang ke startup kalian. Jumlah user base. Angka penjualan. Intinya angka-angka ini sangat bisa merepresentasikan secara real bahwa bisnis kalian ini bisa diterima oleh market dan punya potensi untuk grow yang lebih besar lagi ke depannya. Nah, kalau kalian udah ada traction yang cukup, yang bisa menunjukkan bahwa ide dan produk kalian bisa diterima market, dan memang kalian butuh tambahan modal untuk grow faster, kalian bisa cari investor. Langkah keenam adalah continuous improvement. Langkah keenam ini punya arti yang sangat luas dan jangka yang sangat panjang. Namanya juga continuous improvement. Perbaikan secara terus-menerus. Ini mengharuskan kalian untuk selalu memperbaiki diri dalam segala hal di startup kalian. Termasuk produknya, sistem operasionalnya, marketingnya, HR-nya, semuanya lah. Based on apa? Bisa based on riset. Misalnya dengan observasi atau undang beberapa customer kita untuk ikut FGD atau focus group discussion, atau melakukan in-depth interview, atau juga A/B testing. Tujuannya adalah supaya kalian bisa selalu up to date, semakin efisien, dan memberikan experience yang semakin baik lagi bagi customer atau user kalian. Yang akhirnya mereka makin loyal, makin ada word of mouth, dan makin tinggi juga growth startup kalian. Alright guys, I guess itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya komentar atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Dan kita akan diskusi bareng-bareng. Thank you for watching, and I'll see you on the next video. Bye-bye.